Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nihayatun Nikmah, program Psikologi Islam kelas E semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai lupa dan distorsi ingatan. Poin pertama, yakni lupa. Apa sih pengertian dari lupa itu sendiri? Lupa ialah hilangnya kemampuan untuk menyebutkan kembali atau memunculkan kembali apa-apa yang sebelumnya atau informasi yang sebelumnya telah kita pelajari. Faktor penyebab lupa diantaranya, yang pertama, karena tidak pernah digunakan lagi. Adanya hambatan-hambatan yang terjadi karena gejala-gejala atau isi jiwa yang lain dan represi informasi yang tidak pernah digunakan kembali atau tidak dimunculkan kembali mungkin akan tertimpa oleh informasi-informasi lain sehingga susah untuk dimunculkan kembali. Proses terjadinya lupa karena tidak digunakan lagi bisa jadi karena mengalami perubahan-perubahan secara sistematis, karena mempelajari hal-hal yang baru atau karena melupakan sesuatu. Teori mengenai lupa itu sendiri ialah yang pertama, desain teori atropi. Teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin aus atau menyusut dengan berjalannya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Hal ini yang memunculkan lupa karena informasi yang disimpan dalam memori akan meninggalkan jejak-jejak, dan bila dalam jangka waktu yang lama tidak dimunculkan kembali atau dipanggil kembali atau tidak sering diingat ulang-ulang dalam alam kesadaran, maka akan rusak atau menghilang. Jadi, menurut teori ini harus selalu mempelajari apa yang telah diajarkan supaya tidak mudah lupa. Selanjutnya, yakni teori interferensi. Teori ini menitik beratkan pada isi interval. Teori ini beranggapan bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang masih ada dalam gudang memori atau tidak mengalami keausan atau penyusutan. Akan tetapi, jejak-jejak ingatan saling bercampur aduk dan akan mengganggu satu sama lain. Bila informasi yang baru kita terima menyebabkan kita sulit mencari informasi yang sudah ada dalam memori kita, maka terjadilah interferensi retroaktif. Sedangkan bila informasi yang kita terima sulit untuk diingat karena adanya pengaruh ingatan yang sama, maka terjadi proses interferensi proaktif. Teori retrieval viral. Teori selanjutnya ini membahas mengenai sebenarnya sepakat dengan teori interferensi bahwa informasi yang sudah disimpan dalam memori jangka panjang selalu ada, tetapi kegagalan untuk mengingat kembali lebih disebabkan tidak adanya petunjuk yang memadai. Dengan demikian, bila syarat tersebut terpenuhi atau disajikan dengan petunjuk yang tepat, maka informasi tersebut tentu dapat ditelusuri dan diingat kembali. Jadi, jika mempunyai petunjuk yang tepat, maka akan mudah untuk mengingat kembali. Jadi, dalam teori ini dibutuhkan petunjuk yang tepat supaya mudah diingat kembali yang telah diajarkan atau memori yang telah kita terima. Teori selanjutnya yakni teori motivate forgetting. Menurut teori ini, seorang akan cenderung berusaha melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan ini akan cenderung
ditekan atau tidak diperbolehkan muncul dalam alam kesadaran atau dalam kesadaran. Jadi, teori ini beranggapan bahwa informasi yang telah disampaikan masih selalu ada, tetapi memori itu sulit untuk dilupakan dan mudah muncul dalam ingatan. Memori ini sering muncul dan susah untuk dilupakan. Jadi, teori ini yang paling susah untuk melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Lupa karena sebab-sebab fisiologis. Para peneliti sepakat bahwa setiap penyimpanan informasi akan disertai berbagai perubahan fisik di otak. Perubahan fisik di otak ini disebut engram. Gangguan pada engram ini akan mengakibatkan lupa yang mengakibatkan amnesia. Bila yang dilupakan adalah berbagai informasi yang telah disimpan beberapa waktu yang lalu, yang bersangkutan disebut menderita amnesia retrograd. Bila yang dilupakan adalah informasi yang baru saja diterima, maka orang tersebut menderita amnesia anterograd. Poin kedua yakni distorsi ingatan. Distorsi ingatan adalah pengurangan jumlah ingatan yang terjadi dalam diri manusia. Distorsi ingatan sendiri berasal dari sumber luar atau internal atau eksternal, atau yang bersumber dari dalam atau yang biasa disebut internal. Distorsi internal berasal dari persepsi yang dipengaruhi aneka pengalaman hidup, baik itu pengalaman masa kecil atau lainnya yang disadari maupun tidak disadari. Distorsi eksternal lebih banyak disebabkan oleh informasi-informasi lain yang mungkin kurang tepat tapi sudah terlanjur tertanam dalam jaringan-jaringan ingatan manusia. Sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.